Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Danger Technology of Children akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Fitra. Saya Fidelia Damayanti. Saya Nur Halisa. Saya Nabila. Saya Sepina Rashma. Saya Khairunisa. Saya Muhammad Umar. Di video kali ini kita akan mempresentasikan Danger Technology of Children. Baik, itu saja. Sekian. Selamat menonton. Wah, di sini kami dari kelompok Danger Technology for Children akan sedikit menjelaskan tentang materi yang kami bawakan. Teknologi adalah suatu hal yang penting bagi kita semua, terutama di dunia pendidikan. Namun, ada pun dampak negatif yang terjadi bila mana teknologi diberikan kepada anak-anak. Penggunaan gadget yang berlebih kepada anak-anak akan mempengaruhi kesehatan mental serta dampak bersosialisasi anak-anak tersebut. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol oleh anak-anak dapat menghasilkan risiko anak-anak yang terpapar konten negatif seperti kekerasan dan pengajaran yang tidak pantas. Bahkan penggunaan teknologi yang berlebih juga dapat menyebabkan anak-anak mengalami kesakitan bermain gadget serta gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu pentingnya peran orang tua terhadap anak-anak untuk membatasi anak-anak tersebut bermain gadget. Baiklah, di sini kami mengambil beberapa kasus yang terjadi pada anak-anak di bawah umur bila mana menggunakan gadget terlalu berlebihan. Misalnya ada kenaikan kasus anak-anak yang kecanduan gadget dimasukkan ke rumah sakit jiwa Surabaya dan mengalami peningkatan 20% dikarenakan orang tua milenial tidak dapat mengontrol anak-anak mereka untuk bermain gadget. Di sini selanjutnya ada ratusan anak di Banyuwangi mengalami mata minus akibat kecanduan gadget. Dikarenakan gadget dilakukan setiap hari dan di setiap saat, maka mata mereka mengalami kerusakan. Selanjutnya ada kecanduan gadget, puluhan anak Bupati dirawat di bangsal kejiwaan dikarenakan yang seperti kasus pertama, dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua, maka anak-anak tersebut memiliki kebebasan untuk membuka gadget secara berlebihan. Baik, di sini ada kasus yang baru-baru terjadi, yaitu di Kota Makassar. Bocah yang berusia 7 dan 8 tahun di Makassar berhubungan intim di tempat umum, yaitu di perkuburan. Ternyata usut punya usut, setelah anak-anak ini diwawancarai atau digali informasi bagaimana mereka tahu cara berhubungan intim, ternyata salah satu dari mereka itu melihat dari handphone. Dikarenakan keterbukaan handphone, segala akses anak-anak ini bisa mereka akses, seperti pornografi. Mereka melihatnya dari handphonenya sendiri. Dari kasus-kasus tersebut, kami menarik kesimpulan hal-hal yang terjadi bila anak menggunakan handphone tanpa pengawasan, yaitu satu, menyebabkan obesitas. Obesitas sendiri dikarenakan anak-anak yang kurang bergerak atau kurang berolahraga, kurang bermain. Ini dikarenakan anak-anak yang terlalu kecanduan main handphone. Yang kedua, mengalami gangguan mental. Karena kurangnya pembelajaran dari orang tua, mereka akan mengalami gangguan mental, seperti akan marah pada saat handphonenya ditarik atau diambil secara paksa. Dan yang ketiga, perkembangan fisik terlambat. Perkembangan fisik yang terlambat yaitu seperti anak-anak yang kurang mengawasi makanan-makanan yang mereka makan. Yang keempat, kecanduan pada handphone. Kecanduan pada gadget ini, mereka tidak akan bisa melepas gadget ini kalau mereka tidak tertidur. Dan yang kelima,
interaksi sosial. Dikarenakan anak-anak sekarang hanya bermain handphone di rumah, maka mereka tidak akan bisa bermain lagi di luar rumah. Yang keenam, menjadi mudah lupa. Karena kecanduan handphone, mereka menjadi sangat pelupa karena mereka hanya fokus pada game atau hal-hal yang mereka sukai di handphone tersebut. Yang ketujuh, mengganggu aktivitas harian. Yang mengganggu aktivitas harian yaitu seperti misalnya mereka sudah tidak tidur siang, makan terlambat, ke sekolah juga harus dipaksa. Yang kedelapan, merusak fungsi mata. Ya, tentu saja karena kelamaan menggunakan handphone maka paparan sinar dari handphone sendiri akan merusak saraf-saraf yang ada di mata mereka. Dan yang kesembilan, bermasalahnya fungsi otak. Dikarenakan anak-anak sekarang sudah tidak menggunakan otak mereka untuk berpikir ataupun belajar, maka fungsi otak perlahan akan menurun. Adapun tips untuk menjauhkan anak dari kecanduan handphone, yaitu satu, tempat khusus. Siapkan tempat khusus menggunakan gawai, misalnya hanya boleh di ruangan keluarga. Dua, batasi waktu. Lakukan aturan waktu penggunaan gawai pada anak, misalnya 1 jam dalam sehari. Yang ketiga, batasi usia. Jangan kenalkan gawai pada anak di bawah 7 tahun. Ajarkan aktivitas sesuai usianya. Yang keempat, aktivitas fisik. Alihkan perhatian anak pada aktivitas fisik di luar ruangan agar tetap aktif dan bergerak. Dan yang kelima, jadilah panutan. Sebaiknya orang tua tidak menggunakan gawai sepanjang hari di depan anak. Di sini kami juga punya ilustrasi bagaimana anak-anak bila mana gadget mereka diambil oleh orang tua mereka dikarenakan ingin memberi makan ataupun ingin menyuruh anak-anak tidur. Mereka akan menangis atau berteriak bila mana gadget-gadget mereka diambil oleh orang tua mereka. Sini kita punya ilustrasi dunia dengan game dan dunia tanpa game. Itulah tadi penjelasan singkat kami tentang Dangerous Technology for Children. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, saudara Nabila. Pertama, mengapa kalian tertarik mengambil kasus Dangerous Technology for Children ini dan jelaskan bagaimana dampak negatif dan positifnya. Baiklah, bagus sekali pertanyaan dari saudara Nabila. Mengapa kami mengambil Dangerous Technology for Children? Kenapa kami membahas itu? Dikarenakan pada zaman sekarang anak-anak sekarang ini memiliki keterbelakangan aktivitas dikarenakan penggunaan handphone yang sangat berlebihan dan juga memiliki dampak positif dan negatif ya tadi. Dampak positifnya yaitu anak-anak sekarang sudah bisa bebas untuk belajar. Nah, anak-anak sudah bisa mengakses internet dengan mudah sehingga memudahkan untuk tugas-tugas mereka diselesaikan. Juga anak-anak sekarang bisa lebih kreatif terhadap sesuatu yang akan mereka capai ke depannya. Dan adapun dampak negatifnya, anak-anak sekarang itu kurang bersosialisasi dikarenakan anak-anak sekarang hanya tinggal di rumah dan juga hanya menatap handphone mereka. Seperti anak-anak contohnya, anak-anak tidak akan melepaskan handphonenya bila mana mereka tidak tertidur atau tidak terlelap. Mana menurut Anda agar anak-anak tidak kecanduan handphone? Nah, menurut saya pentingnya peran orang tua terhadap anak-anaknya supaya tidak kecanduan handphone, seperti mengajak anak-anaknya keluar dan mengajarkan hal-hal positif seperti memasak, buat karya seni, bermain bola, mengajak anak ke pasar. Nah, seperti itu saja. Itulah tadi penjelasan kami tentang Dangerous Technology of Children. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian
Dan kami akhiri, wassalamualaikum